Pemirsa, sore ini saya mendapat kesempatan istimewa mewawancarai orang yang paling sibuk di Republik pekan-pekan ini, Pak Kapolri Listio Sigit. Dan tiap hari orang membicarakan di media, di sosmed, bahkan di warung kopi, dan tiap hari juga ada yang memuji, ada juga yang mencela. Ya namanya hidup sebanyak yang sayang kita, Siap, sebanyak itu juga yang gak sayang kita. siap. Pak Kapolri, saya panggil apa ini? Jenderal atau? Ikut Bang Karni aja. Yang enaknya yang mana? Baik, jenderal. Jadi saya prihatin juga selama ini, kok musibah yang datang ke Polri dan juga tentu saja menyangkut Pak Kapolri sejak menjabat malah, itu silih berganti. Yang terbesar tentulah dengan peristiwa terbunuhnya Brigadir J. Dan kemudian disusul lagi dengan terjadinya peristiwa di Malang di Stadion Sepak Bola yang menewaskan 135 orang. Tapi juga saya pikir udah selesai. Ada lagi Kapolda kampung saya lagi, Sumatera Barat. Tiba-tiba ditangkap gara-gara dia menjual lagi barang bukti narkoba sabu sebanyak 5 kilogram dan yang dia minta 10 kilogram. Saya juga prihatin karena Kapolresnya itu kalau saya ke Bukit Tinggi langsung nemuin saya di Polres dan dia baru kepingin naik pangkat karena Kapolresnya jadi Polresta. Jadi walaupun dia dipindah sebelumnya, tiba-tiba terjadi musibah ini. Dan juga di peristiwa Sambo, saya juga prihatin Pak, karena banyak perwira-perwira muda yang terkena dan saya tahu mereka itu orang-orang yang kerja cukup keras dan punya masa depan yang menurut saya cemerlang, tiba-tiba pada terlibat karena obstruction of justice. Dan itu semuanya itu yang saya sedih lagi apa? Itu banyak di antara mereka yang panggil saya itu Ayanda, Pak. Siap, siap. Jadi, aduh gimana ini? Dan itu di luar apa ya yang kita pikirkan. Awalnya memang orang melihat apa tuh kok lamban untuk Sambo. Berhari-hari belum juga bisa dipastikan siapa tersangka segala macam. Tapi belakangan baru saya pahami bahwa Pak Kapolri itu betul-betul hati-hati. Dan saya juga memahami bagaimana penyidik sebuah perkara yang skenario-nya tiap sebentar berubah, artinya pengakuan juga berubah. Dan tidak hanya itu, TKP pun berubah. Jadi kalau jenderal waktu itu ikut pengakuan yang pertama, itu terjerumus saja itu. Tapi ini belum berhenti, jenderal. Menurut jenderal, apa yang salah dari Polri kita? Dan apa yang harus dilakukan ke depan? Terima kasih Bang Karni. Jadi mohon maaf sebelumnya baru sempet ini waktunya bisa ngobrol dengan Bang Karni dan ini merupakan kesempatan yang baik juga buat kami untuk bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tentunya apa yang harus kita lakukan ke depan. Sebenarnya di awal pada saat kami memaparkan program reformasi menuju Polri yang presisi di 4 transformasi yang waktu itu kami sampaikan.
Di situ tentunya, kami mulai dengan pengalaman pada saat kami bertemu dengan masyarakat dan kemudian menanyakan terkait apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat dan rata-rata memang, eee, terkait dengan aspek pelayanan, terkait dengan masalah budaya-budaya negatiflah begitu, yang harus kami perbaiki dan tentunya bagaimana kemudian membuka sumbatan komunikasi yang selama ini mungkin, eee, ruang-ruang itu tidak dibuka kepada masyarakat dan itu yang saat itu kita lakukan sehingga kemudian harapan kita saat itu adalah bagaimana mewujudkan Polri yang, bisa melaksanakan tugas pokok kita di bidang perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepolisian dan juga penegakan hukum yang tegas namun tetap humanis itu, arah kita pada saat itu. Namun di dalam perjalanannya memang kemudian, eee tentunya banyak masukan-masukan, ada yang mengkritik, ada juga yang mengoreksi, ada yang mengapresiasi dan karena dari awal saya membuka ruang dan saya minta kepada seluruh anggota untuk ini saatnya kita untuk mendengar apa yang menjadi keluhan publik karena tidak mungkin kita bisa melihat diri kita sendiri dengan persepsi kita sehingga mau tidak mau kita harus melihat semua itu dari masukan publik untuk kemudian kita perbaiki. Proses itu pada saat itu sedang kita lakukan, artinya, itu juga yang kemudian kami upayakan untuk terus memperbaiki, terkait dengan kekurangan yang tentunya, eee, disampaikan oleh publik kepada kami. Di tengah itu muncul peristiwa FS dan itu tentunya menjadi pukulan berat buat kami karena memang ini juga yang kami lihat kemudian berdampak terhadap turunnya tingkat kepercayaan publik yang waktu itu selama hampir 1,5 tahun, perlahan-lahan terjadi peningkatan dan kemudian tiba-tiba turun. Tentunya di dalam hal menangani kasus FS pada saat itu, kami memang harus sangat hati-hati karena memang banyak masukan yang kemudian masukan-masukan ini harus kami telah. Ada, eee, karena waktu itu arahan saya adalah, eee, lakukan, proses secara tegas, tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka karena ini sudah menjadi perhatian publik, saat itu kan begitu. Sehingga kemudian tentunya seluruh masukan-masukan yang kami terima baik dari teman-teman ataupun, anggota-anggota dari Polda, dari masyarakat dan dari Mabes sendiri menjadi bagian yang tentunya harus kami serap dan tentunya terkait dengan penanganan kasus kan tentunya ada aturannya, di mana kita harus mengedepankan alat bukti, mengedepankan scientific crime investigasi karena ini menjadi, pertanggungjawaban pada saat proses sidang. Sehingga tentunya mungkin ada kesan saat itu kok lambat karena memang, masukan-masukan yang kita terima memang berubah-berubah dan berbeda-beda sampai di satu titik kemudian kita mendapatkan 2 alat bukti yang kita anggap cukup dan saat itu, kami segera mengambil langkah-langkah mulai dari, di saat awal menonaktifkan Sambo dan kemudian kita melihat bahwa ada upaya untuk mengaburkan atau menutupi proses penyidikan sehingga kemudian kita, copot dan kita nonaktifkan pada saat itu kurang lebih hampir 35 orang dan saat ini alhamdulillah, semuanya menjadi terang, proses bisa berjalan, ada 2 kasus yang kita proses untuk pidananya yaitu terkait dengan 340, terkait dengan rangkaian dari pembunuhan berencana yang melibatkan FS dan, beberapa orang anggota dan juga, Sipil. masyarakat sipil termasuk juga, yang saat ini sedang bersidang dan juga terkait dengan pengaburan penyidikan yang tentunya di situ ada perusakan barang bukti utama yang seharusnya itu dari awal kalau kita Udah punya. dapatkan itu sudah
terbuka terkait dengan CCTV dan akhirnya itu juga yang kita, proses dengan obstruction. Kemudian terkait dengan yang lain-lain yang terlibat, tentunya ada yang, karena pengaruh relasi kuasa, kemudian karena dia meyakini bahwa yang dia lakukan, eee, sesuai dengan skenario awal seperti itu, ya tentunya ini, kita pilah-pilah dan kita proses, dengan etik dan beberapa orang juga sudah kita PTDH. Dan kami pada saat itu membuka ruang untuk supaya publik melihat bahwa tidak ada yang kita tutup, sehingga kemudian transparansi harus kita tunjukkan mulai dari proses ekshumasi pada saat itu, dan kemudian, bagaimana setiap perkembangan kasusnya juga kita sampaikan ke publik, sehingga publik betul-betul bisa mengikuti bahwa kita serius. Karena ini memang menjadi pertaruhan kami, pertaruhan institusi Polri untuk, mengungkap, secara terang benderang dan, saya kira, ini semua publik bisa melihat dan saat ini kasusnya sudah berpindah dari kepolisian, kejaksaan, dan sekarang Pengadilan. disidangkan. Dan saya lihat juga, teman-teman di pengadilan juga kemudian juga berusaha untuk, menyajikan persidangan supaya bisa diikuti oleh publik. Ini semua bagian dari upaya kami untuk membuat terang terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Tentunya di situ semua akan dibuka, namun, apa yang kami lakukan semua ini sebagai komitmen kami untuk, bahwa kita menunjukkan bahwa terkait dengan penanganan kasus FS ini kita betul-betul serius dan publik bisa menilai di situ. Kemudian itu belum selesai muncul peristiwa Kanjuruhan dan juga tentunya, yang terakhir terkait dengan sabu, yang kemudian melibatkan, Irjen TM. Ini juga tentunya mengagetkan kita karena memang di setiap arahan saya di Vkon itu berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi anggota yang bermain-main dengan narkoba. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan dan saya sudah sampaikan kalau sampai ketahuan siapapun pasti akan saya proses tegas. Tidak pandang bulu apakah jabatannya itu di level Polres, di level Polda, apakah itu Pama, Pamen, Pati sekalipun pasti saya tindak tegas. Saya sudah sampaikan dan ternyata di proses ini saat awal kita mendapati bahwa ada laporan terkait dengan pengungkapan sabu yang dilakukan oleh Polres Jakarta Pusat pada saat kemarin itu. Awalnya hanya melibatkan 3 orang sipil, namun setelah proses perjalanannya diikuti, ternyata melibatkan 2 anggota saat itu. 2 anggota Polsek berpangkat Bintara dan kemudian anggota Polsek berpangkat Kompol, jabatannya Kapolsek. Kemudian ditarik lagi ke atas, muncul nama AKBP D yang Bang Karni kenal. Dari situ kita tarik lagi, muncul nama L dan kemudian ada indikasi keterlibatan Irjen TM. Tentunya terkait dengan hal tersebut, saya harus menunjukkan komitmen bahwa pemberantasan narkoba, saya minta untuk tidak ada yang main-main, yang melanggar tentunya kita proses tegas. Tentunya ada 2 hal terkait dengan masalah ini, proses pidana dan proses kode etik. Dan ini semuanya saat ini sedang berjalan. Jadi ini juga message untuk seluruh anggota yang lain, saya minta ini yang terakhir untuk masalah-masalah seperti ini. Namun kalau masih terus dilakukan ya tentunya komitmen saya untuk menindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapapun terpaksa harus saya lakukan. Tapi saya kira Bang Karni, anggota-anggota kita tentunya juga pasti ingin berbuat baik. Dengan adanya pelajaran ini saya minta mereka untuk mengubah
kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tentunya itu bisa merusak institusi akibat perbuatan-perbuatan. Bang Karni bisa bayangkan 400.000 lebih anggota kita yang bekerja keras hanya gara-gara 2 kasus ini tambah Kanjuruhan, itu tentunya berdampak yang luar biasa terhadap kepercayaan publik. Jadi, tentunya di satu sisi saya harus lakukan punishment yang keras terhadap perilaku yang tentunya berdampak terhadap institusi, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya sadar, mengerti bahwa itu tidak boleh dilakukan. Namun di sisi lain saya juga minta kepada anggota untuk melakukan pembenahan, utamanya tinggalkan yang namanya budaya-budaya yang negatif yang selama ini itu menjadi labeling di masyarakat, karena ini saatnya berubah. Tinggalkan zona nyaman. Kalau kita ingin menjadi Polri yang kemudian semakin hari semakin baik, karena ini adalah pertarungan kita bersama, Bang Karni. Dan saya kira seluruh anggota memahami ini dan kita kompak dalam hal ini. Mudah-mudahan mohon doanya. Jadi bukan aja tegas saya lihat, tapi yang juga dipuji ke masyarakat itu keterbukaan. Siap. Artinya nggak ada yang ditutupin tadi, baik dalam proses maupun dalam penyidikan, Siap. sehingga rakyat puas melihat itu. Makanya yang terakhir survei terakhir, hasilnya kepercayaan kepada Kapolri itu tinggi. Siap. Kepercayaan kepada Polri-nya malah masih rendah. Nah, ini kalau bisa bagaimana mesti jajarkannya gitu. Pertanyaannya, apa ada hubungannya bahwa penyakit ini sudah menaun sehingga yang terjadi sialnya itu kan terjadinya berturut-turut zaman Pak Sigit jadi Kapolri pula, yang seburuk ini terjadi gitu loh. Tentunya banyak teman-teman Bang Karni yang tentunya menjadi sumber informasi kami, termasuk juga ada teman-teman dari tim independen yang punya survei barangkali, dan memang saya selalu sampaikan bahwa hilangkanlah budaya-budaya lama dan geser dari zona nyaman untuk menjadi Polri yang lebih baik. Itu selalu saya sampaikan, dan tentunya hal-hal tersebut yang memang ya objektif memang itu terjadi, dan itu yang ingin kita lakukan perubahan kalau kita pengen menjadi polisi yang lebih baik. Oleh karena itu, sebagai contoh, misalkan terkait dengan persepsi negatif masyarakat, salah satunya kan terkait dengan masalah penegakan hukum di bidang lalu lintas. Iya. Nah, ini kan juga menjadi potret negatif yang harus kami perbaiki di awal. Kemudian ini juga menjadi pemikiran kami, dan bagaimana kita berusaha mengubah sistem penegakan hukum terkait dengan lalu lintas ini, kita geser dari yang sifatnya manual, kita geser menjadi menggunakan teknologi. Toh sekarang memang zamannya sudah zaman teknologi, jadi ini yang kemudian kita dorong untuk memanfaatkan yang namanya ETLE atau elektronik tilang. Alhamdulillah dari proses awal sampai dengan sekarang, saat ini kurang lebih 34 Polda sudah bisa menerapkan ETLE, walaupun belum semua kabupaten dan kota, tapi paling tidak perubahan itu ada, dan tentunya ini juga kemudian harus dipahami bahwa ini adalah bagian dari merubah budaya ataupun merubah kultur yang selama ini mungkin sudah berjalan
berapa tahun saya enggak tahu, apakah puluhan tahun, tapi paling tidak itu yang dirasakan oleh masyarakat. Karena setiap saya melihat, maka di urutan pertama itu pungli. Itu label yang terjadi. Polisi, hal-hal yang tidak disuka, pungli menjadi yang paling tinggi. Jadi itu yang harus kami ubah, kami perbaiki. Apalagi dengan adanya peristiwa ini, tentunya kemarin kita juga mengambil langkah yang keras, tegas, bahwa terkait Ada momentum lah. ya, ada momentum untuk ya kita harus melakukan revolusi lah, Pak. Karena memang itu yang harus kita lakukan untuk segera bisa mengembalikan kepercayaan publik. Dan tadi pagi Bang Karni saya cek langsung ke pembuatan SIM di Dan Mogot. Saya tanyakan bagaimana proses pembuatannya, tarifnya dipasang atau tidak. Terus kemudian saya tanyakan ke masyarakat, macam-macam jawabannya. Ada yang baru pertama, ada juga yang sudah tes 4 kali, gagal. Akhirnya saya lihat tadi kira-kira apa yang harus dievaluasi, dan salah satunya saya minta kepada seluruh anggota terhadap ujian teori rata-rata mudah lah, tapi yang di ujian praktek itu banyak yang gagal. Jadi saya minta kalau mereka gagal, kasih kesempatan mereka untuk latihan di situ. Sehingga pas pada saat kemudian mengikuti ujian berikutnya bisa lolos. Jangan ini kemudian dijadikan arena untuk pungli lagi. Sembunyi-sembunyi lagi. Nah, itu saya nggak mau. Tadi saya sudah sampaikan ke anggota-anggota hal-hal tersebut dievaluasi, perbaiki, pasang tarifnya supaya masyarakat jelas, dan kemudian juga terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk membantu kualitas pelayanan tanpa harus berinteraksi. Ini yang juga kami lakukan ke depan. Perpanjangan SIM online saat ini kan sudah bisa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sinar. Di kita namanya aplikasi Sinar. Jadi masyarakat yang mau memperpanjang cukup download aplikasi tersebut, kemudian dia mengisi data dan sebagainya, dan kemudian setelah itu di approval, maka SIM-nya atau STNK-nya atau SKCK-nya akan dikirim melalui pos ke rumahnya. Jadi hal-hal tersebut kami bangun untuk menjadi suatu sistem, karena memang budaya harus dilawan dengan sistem. Iya, iya. Jadi itu yang saat ini kami bangun, termasuk ke depan untuk pembuatan SIM misalkan, bagaimana kita ke depan memperbaiki dari ujian teori dan praktek ini bisa menggunakan teknologi ya. Jadi nanti di semua tempat, mungkin di gerai-gerai yang kita siapkan, di mall, di tempat-tempat keramaian, itu semua bisa. Masyarakat cukup melaksanakan tesnya di situ, dan kemudian tinggal melaksanakan di situ. Nanti ada sistemnya, begitu dia lulus bayar ke bank, SIM-nya sudah bisa didapat. Saya kira itu sangat diapresiasi oleh publik. Ya. Karena memang benar bahwa itu yang jadi jadi ikon buruk dari kepolisian. Ya. Soal pungli di jalanan. Ya. Sehingga waktu masuk jadi anggota Kompolnas dulu, ketika tes masuknya saya bilang, ya ditanya, apa yang menurut Anda yang buruk dari polisi? Saya bilang bukan buruk dari polisi. Orang lain itu, aparat lain, bukan nggak menerima pungli. Mungkin lebih gede. Ya. Mau mengajukan izin apa saja di Republik ini, orang bayar, terpaksa bayar. Kalau enggak dipersulit. Tapi kelemahan polisi, dia terima duit di jalanan, di depan umum. Sementara orang lain itu di kamar tertutup. Ya. Dan baru saya jadi anggota Kompolnas tuh
tahun berapa itu? Tahun 2006 kali. Iya. Baru zamannya Pak Sigit baru Siap. ini ada perubahan. Siap. Ya mudah-mudahan ini akan menjadikan juga yang lebih baik. Satu lagi yang juga mengagetkan, saya dengar Pak Kapolri juga memerintahkan seluruh jajaran tidak ada lagi membayar uang sogok kepada Iya. atasan Iya. tunai pangkat Iya. atau untuk masuk sekolah. Iya. Itu juga sangat diapresiasi banyak orang. Karena itu sumber awal dari korupsi itu kan dari situ. Kalau masuk sekolah aja kita ada dipungut, apalagi kalau kita pinjam bulan Iya. atau ngadain Iya. rumah orang tua. Siap. Begitu kita menjabat kan kita harus cari Iya. untuk diganti. Iya. Ini yang enggak, selama ini yang enggak. Dan itu memang bisa merajalela karena si siswa ini nanti kalau udah jadi Kapolres jadi apa akan begitu lagi Iya. keadaan buahnya. Cuma yang saya khawatirkan satu aja, Pak. Saya membayangkan Polantas itu udah tiap hari maka kayak berburu di bekolan-bekolan untuk nangkapin mobil yang ganjil genap aja itu korban tuh. Iya. Lah sekarang ini kalau itu Pak Kapolri tegas melarangnya, orang kita kan begini Pak, kalau udah biasa gaji misalnya taruhlah gaji 1.000.000 misalnya, tapi dapat 500 per hari, kan 1,5 juta jadi. Iya. Gaji 1.000.000 sehari Iya. maksud saya. Untuk turun lagi belanja itu jadi 1.000.000 susah Pak. Iya. Karena kita udah terbiasa di Iya. atas. Iya. Jadi bagaimana saya nggak bisa bayangkan kawan-kawan yang Polantas yang selama ini bisa ya nggak pusing lah uang. Sekarang ini mati itu pendapatan. Ini apa yang harus dilakukan oleh Polri sendiri atau apa sarannya ke anak buah? Iya. Jadi Bang Karni, saya sering turun ke lapangan, jadi saya tentunya melihat bahwa sebenarnya anggota-anggota kita ini kan tidak hanya di fungsi lantas, ada juga yang di fungsi Babin Kamtibmas, ada juga yang di fungsi intelijen, ada yang di fungsi Samapta. Dan kalau saya lihat di lapangan sekarang ini trennya alhamdulillah Bang, jadi anggota tentunya yang namanya income yang harus dibawa pulang ke rumah itu ya pasti menjadi sesuatu yang diharapkan, tapi tidak kepada hal-hal yang bersifat negatif, tapi lebih kepada hal-hal yang kemudian itu bisa menjadi ribet buat mereka. Sebagai contoh, bagaimana teman-teman di Babin Kamtibmas, anak-anak buah yang di Babin Kamtibmas itu, mereka banyak yang kemudian hidupnya kalau dari kepolisian ya Pas-pasan lah. pas-pasan, tapi kemudian mereka melakukan hal lain yang buat saya itu juga saya nilai positif. Artinya kadang-kala ada yang gajinya dia sumbangkan untuk membuat semacam tempat pembelajaran, tempat pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, sementara dia kumpulkan sampah bekas yang kemudian dikelola menjadi sumber pemasukan. Buat saya itu hal-hal yang menurut saya sesuatu yang baik ya, karena itu juga bukan pelanggaran. Terus kemudian untuk anggota lalu lintas sendiri tentunya ke depan kita juga akan mencoba untuk kemudian mengalihkan ya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan,
penegakan hukum yang digeser, terus kemudian kegiatan-kegiatan dia yang mungkin lebih banyak edukasi dan turun di lapangan pada saat macet dan sebagainya, itu ke depan kita tentunya akan berkoordinasi dengan Kemenkyu untuk ini kan menjadi sumber PNBP. Sumber PNBP yang kemudian bisa dikembalikan berapa persen dan ini bisa digunakan untuk meningkatkan intensif anggota. Jadi kita rubah dengan pola seperti itu sehingga kemudian anak buah juga bisa merubah budaya. Namun demikian dari sisi bagaimana kemudian mereka menunjukkan kinerjanya semakin baik, kinerja semakin banyak dia mendapatkan poin terhadap pekerjaannya, tentunya akan ada tambahan intensif yang resmi, bukan yang melanggar. Kira-kira seperti itu konsep kita ke depan. Dan ini juga saya sampaikan dari awal, makanya saya juga sampaikan kepada SDM, kepada para Kapolda, pada para Kapolres, mulai dari rekrutmen, tidak boleh ada yang bayar. Karena itu juga menjadi sumber masalah. Dan ini saya pastikan, dan saya sudah perintahkan ke Propam dan Irwasum, yang ketahuan bayar, saya coret, yang dibayar saya proses. Bisa proses etik, bisa proses pidana. Sehingga kemudian hal tersebut, ini kemudian stop lah, tidak ada lagi yang seperti itu. Termasuk juga menempatkan orang dalam jabatan tertentu. Ini juga saya minta tidak ada lagi yang bayar-bayar. Dilihat dari prestasinya, prestasi ini kan bisa kita dapat dari usulan kasatirnya, masukan di lapangan, kemudian juga ada informasi bahwa yang bersangkutan membuat prestasi-prestasi dan itu ada ukurannya. Jadi itu yang kita nilai. Jadi ini juga saya sampaikan kepada masyarakat, kalau sampai ada anggota yang ketahuan mau menjabat harus bayar, tolong laporkan ke saya. Saya akan copot yang bersangkutan dan yang petugas yang menerima juga saya proses. Jadi hal-hal ini tentunya harus kita perbaiki sehingga kemudian kita bisa mengikis lah budaya-budaya yang negatif yang memang menjadi sumber munculnya pungli itu ya salah satunya karena pengen mengembalikan uangnya yang dulu sempat dia keluarkan. Jadi ya memang polisi ke depan harus seperti itu, Bang Karni, dan itu tentunya masyarakat juga akan mendukung saya kira karena memang kita pengen polisi jadi lebih baik. Kira-kira begitu, Bang Karni. Kalau untuk reskrim, apa pekaraan dari Pak Kapolri? Ya, saya kira reskrim ini juga kan menjadi bagian yang disorot ya, terutama muncul cerita bahwa untuk penanganan kasus harus transaksional. Ini juga saya minta untuk dihilangkan karena berikan pelayanan yang baik, saya selalu sampaikan. Kalau kemudian Anda dari pelayanan yang baik tersebut kemudian Anda mendapatkan apresiasi, saya juga tidak melarang. Tapi pada saat kemudian Anda transaksional, saya proses. Dan ini beberapa orang sudah kita proses dan kita copot terkait dengan masalah itu. Jadi budaya-budaya seperti ini memang harus dirubah, Bang Karni. Tapi yang penting adalah bagaimana tugas pokok seorang reserse, manakala ada seorang mengadu, proses dengan baik. Ini juga saya banyak sekali mendapatkan laporan, termasuk beberapa orang kemarin ketemu langsung dengan saya, Bang Karni, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, untuk mengadu bahwa proses pidananya yang dilaporkan tidak dilayani dengan baik. Dan biasanya itu langsung saya tegur Kapoldanya atau Kapolresnya. Kalau seandainya memang kasusnya memang tidak bisa diproses karena aturan terkait dengan masalah alat bukti kurang, ya tolong dijelaskan. Jangan malah dihindari. Karena memang hal-hal tersebut harus disampaikan. Tapi kalau kemudian memang alat buktinya cukup, yang bisa
dipermudah kenapa dipersulit? Kan gitu kira-kira. Jadi hal-hal tersebut memang harus dibuka ruangnya untuk kemudian bisa berkomunikasi dan saya minta untuk Dumas Presisi, Propam Presisi, layanan pengaduan ini harus dikenal oleh masyarakat sehingga pada saat masyarakat tidak puas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab. Seharusnya ini menjadi kewajiban dari para kasatker, dari komandan-komandan penyidiknya untuk memberikan nomor telepon tersebut sehingga pada saat masyarakat kemudian harus menjawab karena atau masih tidak puas karena proses yang ada, bisa dijawab. Saya kira kalau memang itu bisa dijelaskan secara baik, masyarakat juga bisa paham. Tapi masyarakat juga pasti akan bertanya-tanya kalau alat bukti saya cukup, kenapa kok prosesnya nggak dijalankan? Hal seperti ini kan tentunya, membuat, stigma Ya, stigmanya kan negatif juga. gara-gara Ya. belum store untuk Ya, kurang lebih begitu. kalau saya mau usul Bapak Kapolri di bagian narkoba, khususnya pasal untuk pemakai bukan Ya. bukan pengedar ya. Ya. Kalau pengedar sih tembak aja lah. Tapi kalau pemakai Ya. ini kalau bisa itu pasal itu kan, ambivalen ya, bisa orang direhab, Ya. bisa diteruskan ke kejaksaan. Ya. Kalau saya nih, bagaimana kalau itu saya kepada pembuat undang-undang juga selalu ngomong gitu termasuk Pak Mahfud. Pak Mahfud janji segera akan mengubah itu. Sehingga hanya satu pilihannya, rehab kalau jelas-jelas pemakai, ya kalau misalnya jumlahnya memang normal untuk Ya. si pemakai. Ya. Sehingga tidak menjadi, tawar-menawar akhirnya. Mau direhab atau mau terus Ya. ini usul. Ya. Ya, saya kira ini memang menjadi satu masalah di lapangan yang memang harus kita pecahkan karena memang kalau kita proses pidana semua, baik pengguna, pemakai, disamakan dengan pengedar pasti juga penjara penuh, Pak, ya. Udah, Apalagi sekarang katanya 75% karena, pengguna narkoba, narkoba dan, pengguna lagi. pemakai, pengedar. Jadi, eee, terkait dengan pembatasan, misalkan 1 gram dia bisa direhab, itu, tentunya menjadi salah satu solusi, tapi yang paling penting mungkin bagaimana kemudian seandainya proses rehab itu dilaksanakan, proses rehabnya harus betul-betul, eee, dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Sehingga setelah dia direhab, begitu keluar dari rehab tersebut, maka bisa dipastikan bahwa dia tidak menjadi pengguna lagi. Karena juga ada kecenderungan bahwa rehabnya tidak Salah-salah, sungguh-sungguh. Kalau asal-asalan. bahasa kita pro memori lah gitu. Jadi begitu dia sudah mendaftar di tempat rehab, kemudian, tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh, mendapatkan surat itu, suatu saat dia kedapatan Pakai lagi. tertangkap. Jadi ini juga tentunya, kita yang sama-sama memiliki peran dalam hal ini, stakeholder terkait tentunya juga harus mempunyai kesepakatan Sinergi yang lah. sama. Sehingga kemudian kalau betul ini bisa dilaksanakan dengan baik, saya kira, pencegahan terhadap narkoba karena memang ini jadi masalah besar buat negara dan ini juga sudah menjadi program sebenarnya, bagaimana membentuk kampung tangguh bebas narkoba. Jadi bagaimana seluruh stakeholder terkait, ada kepala desa, ada aparat-aparat lain yang ada, membuat, eee, kerjasama, ngawasi masyarakatnya, memberikan edukasi, terus kemudian apabila ada pengguna bagaimana kemudian itu diselesaikan sehingga kemudian, kampung tersebut pelan-pelan penggunanya berkurang, terus kemudian apabila ada, narkoba yang akan masuk memiliki daya cegah, ini yang sedang, kita ciptakan sehingga mulai dari
hulu sampai dengan hilir tentunya harus digarap, karena memang ini menjadi satu rangkaian. Apalagi, kita melihat dari pengungkapan-pengungkapan yang kita lakukan, kita melihat bahwa ini kan seperti teori gunung es, walaupun di beberapa tempat kita sudah mengungkap dalam jumlah besar, tapi, tentunya banyak jalan tikus, banyak jalur-jalur yang bisa dimasuki, termasuk wilayah-wilayah tertentu yang kemudian ramah dan dianggap itu hal yang biasa. Ini yang tentunya harus kita garap bersama, Bang Karni, supaya masalah narkoba ini, betul-betul, semakin hari jumlah penggunanya bisa berkurang, tidak hanya berpindah tempat, dari rumah pindah ke penjara, nanti dari penjara geser lagi, ya tetap saja jumlahnya itu dan bahkan bertambah. Ini satu kesatuan yang harus kita bereskan. Tapi, ya saya kira terhadap pengedar bandar yang jelas kita tindak tegas, itu wajib hukumnya, tapi terhadap pengguna pemakai tentunya harus digarap secara khusus sehingga tidak Ya kemudian mungkin perlu ya, kerjasama dengan betul, rumah sakit siap. rehabilitasi. Rumah sakit itu pengawasnya kan Depkes itu. Harusnya Depkes juga turun Siap. tangan dalam hal ini. Baik, yang terakhir yang kita apresiasi juga, larangan Pak Kapolri yang terakhir yang melarang gaya hidup mewah terhadap, anggota, mobil pun harus Avanza atau Innova. Itu yang celaka kalau kita anggota, mobil kita udah 4 di rumah tuh, 2 mewah lagi. Apa harus dijual? Jadi gini Bang Karni, kan arahan dari Pak Presiden juga sudah jelas bahwa situasi negara, situasi masyarakat sedang sulit, dan tentunya anggota-anggota juga harus memiliki sense of crisis tentang itu, empati terhadap hal-hal tersebut. Saya juga tentunya, tahu bahwa tidak semua anggota ini berangkat dari orang-orang yang mungkin, biasa-biasa. Banyak juga dari yang mungkin, karena memang polisi ini sekarang banyak peminatnya Bang Karni. Jadi anak-anak orang kaya juga banyak yang masuk. Kalau enggak suaminya, mungkin istrinya, kan begitu. Tapi, kita hanya mau sampaikan bahwa dalam situasi yang sulit ini, terkait dengan hal-hal tersebut, tolong jangan dipamer-pamerin lah. Saya sampaikan misalkan Kapolres, kendaraan dinasnya Pak Bupati misalkan Innova, ya Kapolresnya juga samalah Innova, walaupun dia mungkin punya lebih dari itu, supaya juga enggak menjadi sorotan, enggak jadi pohon terkenal. Jadi disimpan saja dulu. Tapi juga, terhadap hal-hal seperti ini tentunya menjadi satu kepekaan supaya, ini kan menjadi stigma negatif juga. Jadi hal-hal tersebut tentunya teman-teman di lapangan tentunya mengerti, paham. Mungkin ini banyak terjadinya sebenarnya di kota besar Bang Karni. Kalau di pedalaman, di daerah, saya kira sih, nggak muncul ya, tapi biasanya di kota-kota besar, dan ini saya ingatkan kepada anggota untuk kemudian paham itu, dan tentunya kalau kemudian muncul viral, mau tidak mau, saya kan harus tindak, karena ini sudah menjadi kebijakan. Kira-kira seperti itu Bang Karni. Baik. Siap. Jenderal. Siap, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau menerima saya. Siap. Nanti kalau ditanyanya lebih banyak, nanti banyak anggota juga yang pingsan nanti. Terima kasih. Terima kasih. Udah gini tuh.